Ya, shalom semuanya. Kembali kita membuka hati, kita akan mendengar firman dengan tema yang Tuhan berikan, pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua, ya. When heaven takes notice, ketika surga memperhatikan. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-18, mari kita bersama perhatikan nats firman Tuhan. Semuanya siap diberkati pagi ini, amin. Buka hati, ya. Ulangan 6 ayat yang ke-18. Mari kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Katakan amin, saudaraku. Kalau kita melihat situasi dan kondisi hari-hari ini adalah masa yang semakin membingungkan. Ya, kalau dulu orang itu malu ketika berbuat dosa, tetapi sekarang saya melihat fenomena, bahkan orang sekarang itu justru bangga dan memamerkan dosa. Kalau dulu kejujuran itu dihargai, tetapi sekarang orang yang jujur sering dianggap bodoh. Ya, dunia berkata dengan keras, kalau sesuatu yang kau lakukan itu menguntungkan, lakukan saja. Gak peduli itu salah kayak, gak peduli itu dosa, ya, lakukan saja. Media sosial juga berkata, lakukan sesuatu yang sesuai dengan kata hatimu, ya. Lalu teman-temanmu juga melakukannya kok. Semua orang juga melakukannya. Akhirnya orang banyak terseret ke sana, saudaraku. Ya, manusia kita itu ingin dihargai, kita itu ingin diakui oleh orang lain. Namun pertanyaan bagi kita, apakah kita pun juga bertanya, apakah hidup saya ini sedang menarik perhatian sorga atau tidak? Ya, dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar. Ternyata saudaraku, ada kehidupan yang membuat sorga itu memperhatikan. Sekali lagi, ada kehidupan yang membuat sorga itu memperhatikan, yaitu kehidupan yang benar di mata Tuhan, memilih untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan, sekalipun dunia tidak menganggap kita. Tema ini, when heaven takes notice, ketika surga memperhatikan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pasif, ya. Dia mencari orang-orang yang hidup dengan hati yang sungguh-sungguh kepadanya. Saya berdoa jemaat di HOG adalah orang-orang yang dicari Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri, kita orang-orang yang dicari Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam nats kita Ulangan 6 ayat 18 tadi, ya, dikatakan apa? Lakukanlah apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Lakukanlah apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Perhatikan firman ini sungguh-sungguh, ya. Firman ini tidak berkata di mata manusia loh. Sebab sesuatu yang dipuji manusia belum tentu dipuji Tuhan. Setuju saudaraku? Ya, orang bilang hebat, orang bilang kamu keren, tapi belum tentu dapat pujian dari Tuhan. Sebaliknya, apa yang tidak dihargai manusia seringkali justru sangat berharga di mata Tuhan. Ketika setiap minggu, ya,
dalam persiapan Tasya membereskan alat-alat. Orang tidak lihat, tetapi Tuhan melihat. Ya, Papa Yahya juga dorong, Tuhan melihat. Dan apapun pelayanan yang saudara lakukan, mungkin sederhana, ya, tapi Tuhan melihat kita. Contoh sederhananya gini, misalnya ada seorang ibu yang setiap hari dia merawat anaknya, ya, mendoakan anak-anaknya. Itu kan tidak ada kamera yang nyorot dia atau saudara, ya, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang bertepuk tangan bagi dia, tetapi Tuhan melihat. Atau mungkin ada seorang pegawai perusahaan ketika dia dengan takut akan Tuhan, dia mengembalikan uang perusahaan yang bukan miliknya. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan melihat. Ya. Seorang pemuda yang hidup takut akan Tuhan, dia menolak ajakan untuk berbuat dosa. Zaman sekarang berpacaran atau seks bebas itu menjadi hal yang lumrah bagi dunia. Tapi ketika pemuda ini dia menjaga dirinya dari dosa, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mungkin banyak orang mentertawakan dia, tetapi Tuhan melihat. Dulu waktu zaman RTS saya ingat ada satu sesi yang menasihatkan gini, Pak Johan ya, Om Johan dulu bilang, anak muda jaga diri ya kalau pacaran, gak boleh gampang-gampang pegang-pegang, gak boleh gampang peluk-peluk. Gandengan tangan boleh gak Om? Boleh, asalkan darurat pas nyebrang jalan. Akhirnya nyebrang jalan terus. Habis dari kiri ke kanan, nyebrang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Tuhan melihat. Ya. Om Andi kasih nasihat nih kepada anak-anak muda di sini. Masa depanmu indah di tangan Tuhan. Amin. Jaga kekudusan, hiduplah takut akan Tuhan karena Tuhan melihat. Karena Tuhan melihat. Nah, ada satu cerita untuk membuka materi ini lebih dalam lagi. Saudara, ada seorang tukang kayu yang sudah cukup tua ya, dan dia sudah bekerja itu lebih dari 40 tahun dan dia sudah mengambil keputusan untuk pensiun. Dia datang ke bosnya dan bilang, "Bos, saya mau resign, saya mau pamit. Karena saya sudah capek, saya sudah lama bekerja, saya mau berhenti." Lalu bosnya ini memberi satu perintah, "Oke, saya izinkan tetapi dengan satu persyaratan." "Apa itu, Bos?" "Tolong kamu bangun rumah terakhir buat saya." Jadi tukang bangunan ini dia membuat rumah yang terakhir untuk bosnya. Lah biasanya kalau orang sudah punya karep, sudah punya keinginan, kalau dia udah capek, udah pengen berhenti kerja kan. Jadi kerjanya itu gak tenanan gitu loh, ya, bahasa Semarangnya ya, gak segenap hati. Kerjanya itu kemerungsung, buru-buru, kesusu. Jadi asal-asalan kayu pakai kualitas rendah, adukan gak sesuai dengan takaran, waktu material itu ditunggu kering atau cor ditunggu kering, dia nggak mau tunggu lama-lama, semennya dikurangi, semua dipasang, dibuat seadanya karena dia sudah pingin berhenti dari pekerjaannya. Lalu sampai akhirnya beberapa bulan kemudian selesailah tugas itu dan rumah itu selesai, dan ketika rumah itu selesai dia membawa kunci itu ke atasannya. Lalu berkata, "Tuan, ini rumah yang dibangun sudah selesai." Dan pada saat itu Tuan itu berkata, "Terima kasih kalau engkau sudah melakukan tugas yang terakhir sebelum engkau berhenti bekerja. Dan rumah ini aku persembahkan kepadamu sebagai hadiah. Karena selama ini kamu sudah mengabdi, kamu sudah bekerja kepadaku,
setia puluhan tahun, kamu bekerja dengan baik. Padahal dia bangun rumahnya asal kecewa nggak? Gelo nggak ini si tukang? Ya pasti gelo lah. Dalam hati dia pasti berkata, aduh, seandainya aku tahu rumah ini buat aku pasti akan bangun sebaik mungkin. Aku akan kasih material sebagus mungkin, kan? Nggak dikasih batas sama bosnya. Silahkan kamu bangun, ya. Dia pasti akan pilih material yang terbaik. Dia akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukankah tanpa kita sadari demikian juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Kita lakukan sesuatu, kita berpikir selesai, udah gak ada urusan lagi. Tapi kita lupa, bukankah dalam hidup kita, dalam pelayanan saya, dalam pelayanannya Devi, Rina, ya, Abel, Abi, Tasya, tadi WL kita tadi yang disorot sama kamera tadi, dan ke depan akan dipakai Tuhan lebih lagi di ibadah raya. Yang setuju katakan amin. Ya, pelayanannya Kak Tea, semuanya, ya. Saudara, kita seringkali tidak sadar kalau Tuhan itu sedang membangun karakter kita agar kita memiliki karakter Kristus. Saya ulang-ulang dan sering bilang gini, keberhasilan, ya, pencapaian itu cuma dibawa sampai ke lubang kubur, tetapi karakter engkau akan bawa sampai kepada kekekalan, ya. Jangan sampai dari cerita ini itu terjadi dalam hidup kita. Ternyata kita membangun rumah asal-asalan, ya. Kita membangun sesuatu yang kekal itu, tapi kita asal-asalan, gak kasih yang terbaik. Dari dasar inilah mengajak kita, ayo kalau kita lakukan apapun, layani itu, layani yang terbaik, berikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat sekarang latar belakang dari Ulangan pasal yang ke-6. Jadi rupanya ini adalah pidato terakhir Musa. Siapa yang pernah baca Ulangan pasal yang ke-6? Sudah pernah baca, ya? Oke. Bangsa Israel sudah hampir 40 tahun mengembara di padang gurun. Dan Alkitab mencatat gini, generasi yang pertama keluar dari Mesir itu sudah dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Karena apa? Karena apa? Lebih keras sekali lagi, karena apa? Ketidaktaatan mereka. Dan kini tinggal berdiri generasi baru di depan sungai Yordan. Di depan mereka ada tanah perjanjian, ya. Tanah perjanjian ini memang menggambarkan, bagi kita itu bukan menggambarkan sorga, ya, tetapi menggambarkan tentang keberhasilan. Katakan keberhasilan. Menggambarkan kemaksimalan. Katakan kemaksimalan. Tanah perjanjian ini menggambarkan penggenapan janji Tuhan. Katakan penggenapan janji Tuhan. Tetapi Musa pesan gini kepada mereka, ya. Satu pesan penting yang Musa berikan. Apa pesannya? Sama-sama yuk baca yuk. Tutupannya 2, 3. Jangan hanya mengejar tanah perjanjian, tetapi namun hiduplah benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang katakan pesan Musa ini kepada orang di kanan kiri kita. Jangan hanya kejar tanah perjanjian, tapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, tepuk tangannya yang semangat dong. Ya, kenapa? Karena tanpa kehidupan yang benar, maka berkat itu dapat menjadi jerat dalam kehidupan kita. Ya. Kekayaan itu bisa membuat orang yang rendah hati jadi sombong loh, saudara. Betul enggak? Kesuksesan itu bisa membuat orang yang tadinya mengandalkan Tuhan jadi merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu. Bahkan membuat seseorang itu menjauh dari Tuhan. Karena itu Musa di depan, Musa sudah duluan ngomong seperti ini. Ya, ada beberapa hal yang kita akan renungkan. Yang pertama, baca sama-sama dengan suara keras. Semua, 2, 3.
Melakukan apa yang benar dimulai dengan takut akan Tuhan. Ya, Anda baca ayat-ayat itu, ayat tentang takut akan Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Arti takut akan Tuhan itu bukan takut atau ketakutan karena Tuhan itu kejam atau keras sama kita, saudara. Tetapi takut akan Tuhan itu artinya kita memiliki rasa hormat yang begitu dalam sehingga kita tidak ingin melukai hatinya Tuhan. Siapa yang dalam hatinya punya sikap hati yang demikian? Lambaikan tangan. Hah? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang punya hal yang demikian dalam hatinya? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya, artinya punya hati yang takut akan, ini kok sesek ya? Hah? Ini kok sesek? Kenapa? Oh gitu ya. Ya. Termasuk kalau dalam keluarga, anak-anak juga melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, bukan karena pamrih, bukan karena ketakutan, tetapi karena dasarnya mengasihi Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki. Ketaatan lahir dari kasih kepada Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, ketaatan lahir dari kasih kepada Tuhan. Perhatikan urutannya ya, bukan taat dulu supaya Tuhan mengasihi, supaya Tuhan memberkati. No, itu prinsip jual beli. Itu prinsip duniawi. Tetapi prinsip kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita adalah karena kita mengasihi Tuhan, maka kita memilih untuk taat. Jadi taatnya itu bukan motif supaya, tetapi aku taat karena aku mengasihi Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Lalu yang kedua, yuk baca dengan semangat, dengan keras. Semua baca, 2, 3. Melakukan apa yang benar membutuhkan keberanian untuk berbeda. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Om Andi pengen dengar suaranya Abel dong. Sekali lagi baca Roma 12 ayat yang kedua di papan ini. Yang keras Bel, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya, kasih semangat buat Abel. Ini calon pembawa bendera pusaka ini nanti ya. Suaranya mantep Bel ya. Pancasila. 1 2 ya. Jangan menjadi serupa, artinya berbeda dong. Kita beda dengan dunia. Ini loh tantangan terbesar orang percaya, bukan persoalan cuman tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi ketika kita sudah tahu kebenaran itu, apakah kita punya keberanian untuk melakukan itu, saudara? Meskipun kadang-kadang dengan kebenaran yang kita lakukan, kita harus berdiri sendiri. Ya, ingat cerita Daniel, bagaimana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia punya sikap, dia punya kebenaran, ya, dia punya keberanian untuk berbeda dari yang lain. Ini juga diperlukan hari-hari ini. Masa sedang susah, banyak orang akhirnya tipu sana tipu sini, ambil kesempatan sana ambil kesempatan sini. Saya pernah cerita ya, jemaat di Wonosobo, ada yang saking baiknya sama temen sampai minjemin uang, bukan cuman puluhan, tapi bukan hanya ratusan, tapi sampai miliar. Miliar itu banyak loh saudara. Itu kalau dibeliin ayam petelur, berapa banyak itu ya. Ternyata orang yang dibantu apa? Nipu, ngeciak. Tahu ngeciak? Ngeciak. Makan uangnya. Zaman sekarang ini memang bingung kok. Orang kalau mau makan, makanan difoto, tapi teman diciak.
Ngerti maksud saya? Kalau yang ngerti tanya temennya. Maksudnya gini loh, makanan yang seharusnya dimakan malah difoto. Tapi teman yang harusnya difoto malah dimakan. Tapi anak Tuhan ini memang punya hati yang luar biasa. Dia itu ngampuni, dia itu bereskan hatinya di hadapan Tuhan. Dia nggak nuntut, dia nggak jebloskan teman yang penipu ini ke penjara. Dan dia bangkit lagi dari keterpurukan. Sekarang menjadi salah satu toko material keramik dan saniter yang terbesar di kota Wonosobo, saudaraku. Ya. Saudara perlu keberanian untuk berbeda. Ya. Orang banyak yang menghalalkan segala cara. Tapi saya berdoa anak-anak Tuhan di tempat ini berani berkata tidak untuk dosa. Amin. Dan selalu berkata ya untuk kebenaran meskipun harus membayar resikonya. Ya. Ayo tanya yuk kepada diri kita masing-masing di kantor, di pekerjaan, apakah kita masih memelihara prinsip kebenaran itu? Yang masih sekolah, jangan suka nyontek ya. Siap om, kalau jangan suka kan berarti sering, berarti kadang-kadang boleh ya om, gitu. Nggak boleh ya Bel. Abel nggak suka nyontek kan? Ya puji Tuhan, 2 jempol, 3 jempol buat Abel ya. Bagaimana dengan Abi? Aman? Oh. Gini tuh maksudnya nggak pernah belajar, maksudnya nggak pernah nyontek ya. Kasih semangat buat Abi dan Abel. Woy. Sekarang kalau perjamuan kudus nggak ada yang maju didoakan ya, diurapi ya karena udah baptis semua ya, puji Tuhan. Nah tinggal cari lagi ini supaya banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Yang siap katakan amin, saudaraku ya. Dalam usaha, dalam apapun, kadang orang tergelitik untuk melakukan yang nggak jujur demi mungkin keuntungan, ya. Atau kadang kita tuh saking pelitnya sampai kita itu susah memberi untuk Tuhan, susah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kadang-kadang untuk Tuhan ajari sesuatu, Tuhan itu kadang harus proses kehidupan kita. Harus punya keberanian untuk berbeda. Lalu yang ketiga, baca yuk yang keras, yang ketiga. 2, 3, Tuhan melihat hati bukan penampilan. Harus rapi enggak? Harus, ya. Tapi Tuhan melihat hati yang nomor 1 itu, bukan penampilan. Coba Abi sekarang baca ayat ini dengan suara keras. Kamu kalah keras sama Abel? 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sama-sama, tetapi Tuhan melihat hati, bilang kanan kirimu. 2, 3, tetapi ya, kalau sadar ayat ini tentunya kita akan menjaga hidup kita benar di mata Tuhan. Tuhan itu lihat hati kok, bukan casingnya, tapi yang dalam ini loh yang dilihat oleh Tuhan. Meskipun hari-hari ini banyak orang itu pandai membangun citra ya. Next slide. Membangun citra di depan umum tampaknya rohani ya, di depan umum tampaknya hebat, di media sosial tampaknya penuh kasih, di gereja itu sepertinya melayani. Lah ini ada ini temannya Kak Tea ini, pemain biola. Ada seorang pemain biola, dia main dengan begitu baik dan indah di sebuah stasiun. Dia main cukup lama, 1 jam lebih, tetapi tidak terlalu banyak orang yang memperhatikan orang ini. Ya, padahal ternyata orang ini adalah pemain biola yang hebat. Dia sering bermain biola di konser yang besar, dia adalah musisi kelas dunia. Bahkan kalau dia lagi buat konser, kadang-kadang
kalau kita mau ikut itu kita harus bayar tiketnya itu mahal. Pertanyaannya, kenapa orang tidak memperhatikan saat dia main di stasiun? Tadi, karena manusia itu melihat rupa. Walau dunia melihat rupa, dunia itu cuman lihat casing. Wah, dianggapnya sukses. Kalau pakai motor baru, ya, pakai bajunya mengikuti tren zaman sekarang, pakai mobil baru, makanya berapa kasus kan gitu. Orang beli mobil kredit, dia bayar DP-nya yang minim, ya. Yang penting kalau lebaran pulang kampung gitu kan. Pulang kampung itu pakai mobil baru. Dan setelah itu nggak bayar cicilan. Ditarik lagi ya nggak apa-apa. Karena hitung-hitung kalau DP misalnya 5 juta, misalnya ya, itu sama dengan podo wae nek nyewa mobil untuk beberapa hari, tapi dia bisa pakainya sampai berminggu-minggu bahkan lebih dari sebulan. Ya. Demi apa? Wow, kalau pulang kampung pakai mobil baru, kesannya berhasil, sukses. Mari kita next slide. Kita bukan hanya mengejar apa yang kelihatan oleh manusia, ya. Jangan cuma di depan umum sepertinya nampak rohani. Banyak orang di media sosial tampak penuh kasih. Makanya banyak apa itu sekarang orang kalau berbuat baik di shoot itu istilahnya apa? Dia cari orang misalnya tukang beca atau apa. Pak, ditanyain sekilas dari mana, kerja udah dapat berapa, mau nggak kalau saya ajak ke Indomaret, Bapak ambil barang sepuasnya, mau? Ya memang itu perbuatan baik, cuman memang nggak tahu juga ya motivasi yang sesungguhnya apa gitu kan. Kadang-kadang mungkin biar tadi pansos tadi, karena mungkin ada produk-produk juga yang dijual sama dia supaya dia media sosialnya ratingnya naik dan seterusnya, ya. Kayaknya baik, belum tentu kalau di belakang kamera dia lakukan seperti itu. Ya, yang Tuhan kehendaki di depan dan di belakang sama, ya. Di gereja kita pun melayani sungguh-sungguh, ya. Pertanyaannya ya, bagaimana kehidupan kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Tuhan hanya melihat, tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat mengapa kita melakukannya. Dan jawabannya adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Next slide. Sekarang kita periksa hati kita masing-masing. Yang sudah melayani, yuk tanya diri kita masing-masing, ya, mengapa saya melayani? Lalu tanya lagi, mengapa saya bekerja keras? Ini saya kerja keras untuk membangun kehidupan masa depan saya. Oh, Pak, ya, ini saya kerja keras karena mau menikah. Ada yang mau menikah di sini? Ya. Mengapa saya memberi? Motivasinya apa memberi, ya? Apakah saya mencari perkenanan Tuhan atau pengakuan manusia? Jadi apa-apa ada orang tuh minta validasi, ya. Berharapnya orang berkata kamu baik, kamu hebat, kamu luar biasa. Padahal pengakuan manusia itu tidak ada artinya. Mengapa saya memberi? Ya, saya itu ada beberapa orang ya di Wonosobo. Jadi kalau saya pas sama Ibu Gembala itu pas kesempatan di Wonosobo makan di luar ya. Maksudnya makan di luar itu bukan di jalan gitu makan, bukan, tapi makan di luar rumah maksudnya. Makan di luar, ngerti ya Rin ya, makan di luar. Agak tempat sih jelasinnya. Gimana sih Tasya, maksudnya gimana? Ya pokoknya makan di luar gitu. Ya maksudnya ngerti gak sih makan di luar? Yang bener loh, kalau gak ngerti ngomong loh. Jadi kok jadi gemes sendiri ya, makan di luar ini maksudnya apa?
Nah kalau saya berhenti, saya tuh selalu nyapa. Jadi saya punya teman-teman itu tukang parkir ya, kenal. Akhirnya dari hubungan yang baik saya bisa beritakan Injil kepada mereka. Saya awalnya selalu nanya gini, Mas udah makan belum gitu ya. Tapi coba kalau saya pelit, mana mau saya ngajak makan. Enak aja, orang kerja aja susah ngumpulin duit kok ngajak-ngajak makan. Sudah om, kadang-kadang. Tapi saya tanya sama Mbak dia udah makan belum sama warungnya? Belum, dia tuh belum makan. Oh ya, tak ajakin lagi, suruh makan, nggak mau, malu. Ya udah pas saya bayar, Mbak, biasanya dia kalau makan pakai apa? Pakai ini berapa? Ya 10.000 om. Oke lah, ini tak tinggal 15.000, suruh nanti dia makan. Ya, pas besoknya ketemu saya, kan waktu saya pulang dia nggak tahu kan kalau saya bayarin. Besoknya pas ketemu saya, waduh kayak sampai nyembah-nyembah, makasih om, makasih banyak gitu. Nggak apa-apa, biasa aja kok. Ya. Tapi untuk apa memberi? Apakah supaya dipuji? Ataukah karena ada kasih yang mengalir lewat hati kita bagi orang-orang di sekitar kita? Jadi semua pertanyaan ini, jika, sama-sama yuk yang keras, 2, 3. Jika jawabannya adalah agar Tuhan dipermuliakan, maka kita sedang berjalan di jalan yang benar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang semangat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, katakan yes. Baca yuk yang terakhir ya. Orang yang melakukan, mana suaranya? 2, 3. Orang yang melakukan apa yang benar akan mengalami penyertaan Tuhan. Yang mau disertai Tuhan lambaikan tangan. Kalau enggak disertai Tuhan, apa yang kita lakukan itu sia-sia loh. Ada orang punya prinsip, orang dunia ya maksudnya. Mereka berpikir kalau mereka bekerja dengan baik, bekerja keras, berhasil. Ya memang orang yang bekerja keras, rajin itu berhasil. Tetapi apa artinya ketika kita cari itu dengan kekuatan kita, dalam sekejap apa yang kita kumpulkan itu bisa habis, betul enggak? Saya sudah berulang kali melihat, kadang ketemu orang, doakan orang, dia sakit, di masa tuanya dia sakit dan semua yang dia kumpulkan dari muda, segala usahanya itu habis. Buat apa? Buat apa? Ya, tapi Alkitab berkata, tidak ada ayatnya, tidak ada powerpointnya ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu adalah tanda kalau kita itu mengandalkan Tuhan, tanda kita itu disertai Tuhan. Yuk Tasya baca ayat ini dengan keras. Ulangan 6:18, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang digarisbawahi di situ apa? Ini warnanya kok mirip-mirip sih, oh bawa. Besok lagi kalau kasih warna yang kelihatan beda ya. Ini kan mirip ya. Kuning gitu kan. Pink gitu. Ya. Supaya baik keadaanmu, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata kalau kamu hidup benar kamu tidak akan pernah alami masalah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Itu kan anak kecil yang nyanyi gitu kan. Tuhan tak pernah janji. Apa Bi? Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan
Ya, Tuhan juga tidak berkata kalau kamu taat hidupmu akan selalu mudah. Ada tantangan, tetap ada proses yang harus kita lewati. Tapi lihat yang Tuhan janjikan sama-sama adalah bahwa umatnya kurang sama-sama yuk yang keras 2, 3. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa umatnya akan menikmati kebaikan dan penyertaannya ketika mereka hidup dalam jalan-jalannya. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, Mazmur 84 berkata, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Wow. Orang disertai Tuhan itu dilindungi sempurna. Udah lama ya, belasan puluhan tahun yang lalu waktu zaman Ohniel juga masih kecil ya. Maminya Ohniel ini, ibu gembala kita ini suatu kali pernah naik bis dari Purwokerto ke Wonosobo. Dan sekarang kan banyak praktek digendam, dihipnotis kan. Ada bapak-bapak itu ya nepok gitu ya. Nepok sambil suruh minggir. Tapi gak mempan. Ya. Orang yang disertai Tuhan itu gak mempan. Tapi kalau kita andalkan kekuatan kita, orang bisa serang kita dengan kuasa yang lain. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, ya, siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah di pihak kita, jangan jawab dulu, saya mau tunjuk yang jawab. Oh Neil, jika Allah di pihak kita, wah suaranya kita lebih, aduh, lembut sekali suaranya. Ya jadi kita jadi ikut-ikut. keren ya. Ya, kalau Tuhan jadi perisai, jadi perlindungan bagi kita itu gak ada yang bisa ngelawan. Orang itu yang nepok itu sampai bingung. Mukanya kan kelihatan bingung. Biasanya kalau dia pok kayak gitu ngomong nurut. Jadi duduk di bis, ini kan lorongnya ya. 2 bangku kanan, 2 bangku kiri. Lah Obowo itu hebat, pernah punya pengalaman. Duduk di bangku kiri, tidurnya miring sampai kepalanya melewati jalan dan mendarat di bangku seberangnya. Wah, panjang sekali seperti jerapah. Hebat kan? Wong kita paling kan sebelah sini gitu. Itu sampai nyebrang. Jadi ini lorong bis, itu kursi sana, itu sampai nyebrang. Saya nggak bayangin itu saking lelapnya kayak apa kayak gitu kan. Nanti kalau yang mau kursus belajar boleh langsung gitu ya. Jadi waktu itu ibu gembala duduknya yang di pinggir gang, ditepok suruh minggir sana, Mbak pinggir ke sana. Nggak mau. Tapi berapa banyak korban seperti itu? Saya mau tanya, kalau kita menghadapi seperti itu, menghadapi dalam bisnis, dalam pekerjaan, orang mau serang kita, mau nipu, mau jatuhkan usaha kita, mau serang keluarga kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyertai, bisa enggak? Dengan kekuatan kita, tidak bisa. Hanya Tuhan. Karena itu dia berkata, Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ya, berkat Tuhan terbesar adalah ketika Tuhan berjalan bersama kita. Masih ada slide selanjutnya? Ya, ini ya, apa artinya memiliki kekayaan tapi kehilangan damai, kehilangan sukacita, punya nama besar tapi jauh dari Tuhan. Saya tuh sering renung ya, saya tuh ngobrol sama ibu gembala kalau perjalanan tuh kami ngobrol. Rasanya orang kalau nggak punya Tuhan Yesus itu hidupnya gimana ya? Saya tuh nggak bayangin gitu loh. Wong kita yang punya Tuhan aja ngadapi tantangan kadang-kadang kan kerasa berat ya. Orang kalau nggak punya Tuhan Yesus itu hidupnya gimana ya? Dan pertanyaan kedua, hidupnya untuk apa ya? Ya kayak gitu-gitu toh. Gitu ya. Penyertaan Tuhan lebih berharga daripada semua keberhasilan dunia. Yang setuju katakan amin. Next slide, masih ada? Ya. Oh ini ya. Ini siapa ini?
Ini ada anak kecil jalan sama papahnya. Ya. Mungkin ini Ohniel waktu kecil dulu nih, waktu kita ke Swiss waktu itu, ingat? Tahun berapa itu, ingat? Waktu Papi izin sama Bu Guru itu loh dulu. Ya, ada seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya dan mereka menyeberangi sungai ya, lewat jembatan yang kecil dan airnya itu semakin deras, angin bertiup kencang, jembatan itu mulai goyang-goyang dan anak itu mulai takut. Lalu sang ayah berkata, "Pegang tangan ayah." Anak ini jawab, "Ayah, jangan aku yang pegang tanganmu, tetapi seharusnya engkaulah yang memegang tanganku." Bedanya apa? Kalau anak yang pegang tangan ayahnya, kalau ketakutan orang itu bisa ngewel, bisa copot pegangannya. Ya, tetapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita itu aman. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan aku memegang engkau dengan, ini ada ayatnya ternyata, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, ada lagi, demikian juga hidup kita, bukan karena kita yang kuat memegang tangan Tuhan, tapi karena Tuhan setia memegang kita. Masih ada? Oke, apa yang kita tabur akan menentukan apa yang kita tuai. Ya. Jadi rupanya ada seorang petani yang dia itu selalu nabur benih yang baik. Tetangganya itu ngenyek tahu ya, orang Semarang ngenyek itu ngece, yang ledek. Ngapain kamu nabur yang baik? Yang biasa-biasa aja lah, pakai yang murah aja lah. Lah itu loh, kadang tuh orang asal-asalan. Petani itu tersenyum dan pada waktu panen maka dia menuai hasil yang terbaik dari benih yang baik. Coba perhatikan ini, slide terakhir ini. 2 slide terakhir. Orang lupa kalau kejujuran itu adalah benih. Ya. Apakah saudara sadar kalau kesetiaanmu adalah benih? Setia ibadah, setia melayani, ya. Enggak ada yang lihat. Itu benih. Kekudusan adalah benih. Kasih adalah benih. Dan pengampunan adalah benih. Mungkin hari ini belum terlihat hasilnya, tetapi Tuhan tidak pernah gagal memberi tuaian pada waktunya. Jadi 4 hal ini mari kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan. 1, Devi. Dimulai dengan takut akan Tuhan. Iya. 2, Tea. Membutuhkan keberanian untuk berbeda. 3, Obowo. Melihat hati bukan penampilan. 4, Ohniel. Orang yang melakukan apa yang benar akan mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.